Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hidayah adalah karunia atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk memahami kebenaran agama dan untuk hidup dengan cara yang benar sesuai dengan ajarannya. Namun begitu, tidak semua orang bisa mendapatkan petunjuknya. Hanya orang-orang yang memiliki ciri-ciri tertentu saja yang bisa memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tidak sembarangan orang mendapatkan hidayah, melainkan hanya hamba yang dikehendaki dan telah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apa tanda-tandanya orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah? Berikut ulasannya. Hidayah adalah seperti sinar cahaya rembulan di malam purnama. Jika ingin menikmati indahnya cahaya rembulan, maka dia harus keluar rumah untuk mendapatkan cahayanya. 1. Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bisa dimaknai dengan membangun, meramaikan, dan turut membantu mengatur administrasinya. Orang yang memakmurkan masjid dengan membangun kemudian meramaikan masjid tersebut segera mendapatkan hidayah dari Allah. Hal ini merupakan janji Allah dan janji Allah adalah pasti. 2. Menjauhi maksiat. Ciri yang kedua adalah orang yang sadar bahwa segala amalannya akan hilang sia-sia jika ia mendekati maksiat. Maka dari itu ia harus menjaga betul setiap perbuatannya agar terhindar dari perbuatan maksiat. 3. Berkumpul dengan orang soleh. Orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah yang ketiga adalah selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena mereka adalah orang-orang yang selalu menyeru kebaikan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Merasakan kerinduan kepada Allah. Ciri selanjutnya adalah orang yang selalu bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Selain itu, seorang hamba yang hatinya selalu terisi kerinduan kepada Allah akan bertambah imannya apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga orang yang seperti ini akan bertawakal, tidak pernah meninggalkan sholat, mengeluarkan zakat sebagai rasa syukur. 5. Hidup dengan rasa malu. Malu di sini bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada semua makhluknya. Sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama betapa pentingnya seorang muslim dalam menjaga rasa malu. 6. Senantiasa istiqomah. Berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan. Sebab siapapun dari umat yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 7. Merasa ringan dalam beramal soleh. Seseorang yang merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh, rajin dan tekun dalam beribadah serta sangat takut berbuat durhaka, maka dia termasuk orang yang telah mendapatkan hidayah. 8. Semangat untuk belajar agama. Anggota tubuh manusia terdiri dari beberapa bagian. Hati adalah pemimpinnya, mulut sebagai pesan, sedangkan kaki tangan adalah yang mengerjakan. Maka dari itu menggunakan seluruh anggota tubuh dengan sebaik-baiknya merupakan sebuah keniscayaan. Masing-masing orang pasti memiliki problematika kehidupan yang berbeda-beda. Maka begitulah pula terkait bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada hambanya. Sahabat yang beriman, itulah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Israfil adalah malaikat yang dibebankan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sangkakala di hari kiamat. Tiupan tersebut merupakan permulaan di mana hari kiamat telah ditegakkan. Seluruh alam semesta dihancurkan dan semua makhluk dibinasakan. Ya, hari kiamat adalah pintu untuk membuka alam akhirat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah Israfil, tidak pernah muncul dalam Al-Quran. Namun malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah Israfil dipercaya menjadi rujukan dari ayat Al-Quran berikut, yang artinya, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi,
maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa malaikat Israfil meletakkan sangkakala itu di atas pinggang kanannya, sedangkan tempat ditiupnya kepala sangkakala berapa tepat di depan mulutnya. Semakin tua umur dunia, maka semakin dekat mulut malaikat Israfil ke kepala sangkakala itu. Setiap waktu dia terus menanti kapan Allah akan memberikan perintah kepadanya. Ada 3 tahapan di mana malaikat Israfil akan diperintahkan untuk meniup sangkakalanya, sebagaimana berikut ini. 1. Nafqatul faz atau tiupan mengejutkan. Adapun mengenai gambaran tiupan pertama ini, maka dalam Al-Quran sendiri sudah banyak menjelaskan seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, yang artinya, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuhnya. Quran Surat At-Takwir ayat 1-7. Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung-gunung benar-benar berjalan. Quran Surat At-Tur ayat 9-10. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Demikian gambaran dalam Al-Quran tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Semua hancur dan binasa karena kejutan dahsyat tiupan pertama. Yang tersisa hidup hanyalah hamba-hamba Allah yang dikehendakinya. Dalam kitab Tafsir Jalalain mengenai penafsiran surat An-Naml ayat 87, kitab Durratun Nasihin bab Bayanus Sa'ah, dan kitab Daqaiqul Akbar bab 21, dijelaskan mengenai penafsiran hamba-hamba yang masih hidup tersebut, yang diantaranya adalah para syuhada karena mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, 8 golongan malaikat Hamlatul Arsy, dan iblis. 2. Nafqatus syak atau tiupan membinasakan. Setelah tiupan pertama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya, yaitu tiupan membinasakan atau nafqatus syak. Tiupan ini merupakan pertanda bahwa semua makhluk akan binasa tanpa terkecuali, hanya Dia yang maha hidup, sebagaimana dalam firman-Nya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. Begitu juga halnya, sebagaimana penjelasan tentang hamba-hamba yang masih hidup sesuai dengan kehendaknya, maka tiupan kedua merupakan pertanda bahwa hamba-hamba itu juga akan merasakan kematian. 3. Nafqatul ba'ats atau tiupan kebangkitan. Semua makhluk pun binasa tanpa tersisa satupun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal lagi maha hidup. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk membangkitkan para makhluk, maka terlebih dahulu Dia akan membangkitkan golongan para malaikat. Sedangkan malaikat yang pertama kali dibangkitkan adalah malaikat Israfil. Sahabat yang beriman, itulah 3 tahapan di mana Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.